Mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita. Momen rapat terakhir antara para Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan DPR RI menjadi sorotan mengingat transisi pemerintahan akan berlangsung kurang dari 1 bulan. Tak terkecuali dalam rapat antara Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 25 September 2024. Ini adalah momen terakhir Prabowo melakukan rapat dengan DPR sebagai Menteri Pertahanan sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Adapun dalam rapat tersebut, tiap fraksi menyampaikan pandangannya terhadap RUU Kerjasama Bidang Pertahanan. Dan dalam rapat kali ini ada yang berbeda dan tak biasa. Kira-kira apa saja itu? Kehadiran Prabowo dalam rapat kali ini dipenuhi bunga. Baik di pintu masuk ruang rapat Komisi 1 DPR RI yang berhias anggrek putih maupun di meja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Salah satu kader Golkar, Nurul Arifin pun turut menyerahkan buket bunga kepada Prabowo. Dalam unggahan Prabowo di akun Instagramnya, nampak pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, yang menyerahkan foto Prabowo dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dirinya, dan sejumlah anggota DPR lainnya. Selain diberikan bunga, Prabowo turut kebanjiran puji-pujian dari para anggota DPR RI yang memenuhi ruang rapat. Tak hanya puji-pujian, momen itu turut dimanfaatkan oleh para fraksi sebagai sesi perkenalan ulang. Dimulai dari fraksi Golkar yang diwakilkan oleh Nurul Arifin. Selain menyampaikan persetujuan terhadap RUU Kerjasama Pertahanan, Nurul turut mengenalkan satu persatu kader Golkar di Komisi 1 dan juga memberikan dukungan terhadap Prabowo. Perjuangan dan pengabdian tanpa henti pada negara yang Bapak tunjukkan sungguh menginspirasi kami. Bapak adalah sosok yang tepat untuk memimpin bangsa ini pada sekarang ini. Kami bangga dan berdoa semoga Bapak sukses dalam mengemban tugas jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah Golkar, ada fraksi PKB yang diwakilkan oleh Taufik R. Abdullah. Sama seperti Nurul, Taufik turut memperkenalkan ulang kader PKB di Komisi 1 DPR RI, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang berhalangan hadir. Kemudian dilanjut oleh fraksi Demokrat yang diwakilkan oleh kader mudanya Rizky Natakusuma. Selain memperkenalkan ulang kader Demokrat di Komisi 1 seperti para seniornya, Rizky juga turut menyampaikan jargon baru partainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Demokrat bersama Prabowo. Itu tagline kita 2024. Rangkaian perkenalan kemudian dilanjutkan oleh PKS, PAN, dan P3. Sementara untuk fraksi PDIP tak seperti partai lainnya. Partai Banteng Moncong Putih itu hanya menyampaikan pandangannya dan tak memperkenalkan kadernya. Serupa dengan PDIP, fraksi Gerindra pun turut melakukan hal yang sama. Selain bunga, pujian, dan sesi perkenalan ulang, kehadiran Prabowo dalam rapat itu membuat hampir seluruh pimpinan Komisi 1 DPR RI hadir di tempat. Bahkan, Mutia Hafid mengaku ini adalah rapat dengan kehadiran tertinggi selama 3 bulan hingga 1 tahun terakhir. Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, hadir di hadapan Bapak Menhan seluruh pimpinan. Dan ini jarang terjadi Pak, mungkin baru hari ini. Dan dalam rapat pertama dengan Menhan, lengkap 5-5-nya hadir. Kemudian anggota Komisi 1 yang hadir juga seluruh fraksi, 9 fraksi hadir dengan kehadiran fisik
ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir. Apa Pak Dev, 1 tahun terakhir juga ini mungkin tertinggi. Rapat pun ditutup oleh pidato dari Prabowo Subianto. Dalam pernyataan terakhirnya sebagai Menteri Pertahanan di hadapan Komisi 1 DPR RI, Prabowo mengingatkan situasi geopolitik yang tak menentu. Untuk itu, Prabowo pun berterima kasih kepada Komisi 1 DPR RI atas dukungan yang diberikan selama dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saya sebagai Menteri Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1. Saya merasa didukung sepenuhnya oleh Komisi 1. Saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita. Hal-hal tak biasa dalam rapat antara DPR dan Menhan kali itu bertepatan dengan pembahasan menteri-menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto. Sejumlah nama di Komisi 1 DPR pun disebut-sebut akan turut mengisi kursi menteri. Mulai dari Mutia Hafid yang diisukan mendapat jatah kursi Menteri Kominfo, hingga Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sugiono yang disebut-sebut menjadi penerus Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Itu tadi momen-momen dalam rapat terakhir Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Pantau terus kanal YouTube Kompas.com untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.